Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Setelah bab pertama yaitu tentang menggambar model, bab yang kedua kita akan menggambar ilustrasi. Ada beberapa gambar, 1, 2, 3, dan 4. Kita akan pelajari di pelajaran kali ini. Materi pembelajaran yang pertama yaitu tentang menggambar ilustrasi. Poin kedua adalah bahan dan alat dalam menggambar ilustrasi. Yang ketiga adalah proses menggambar ilustrasi. Pengertian menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Pada gambar itu ada dua orang atau dua tokoh, di mana di situ menggambarkan sebuah halaman. Nah, tujuan dari menggambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Jadi, seolah-olah dalam cerita kita itu masuk di dalamnya. Nah, fungsinya itu apa? Untuk menghidupkan sebuah cerita. Jadi, seolah-olah gambar tersebut itu terlihat hidup. Yang pertama yaitu jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis gambar ilustrasi yang pertama yaitu kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia, hewan, maupun cerita-cerita humor yang bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng karya Tatang. Berikut adalah gambar dari Petruk dan Gareng. Jenis gambar yang kedua adalah karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Di situ terlihat gambar karikatur tokoh manusia. Yang ketiga atau jenis gambar ilustrasi yang ketiga yaitu adalah komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk-bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau yang biasa disebut dengan komik strip. Membaca banyak komik seperti Naruto ataupun Conan dan yang lainnya. Nah, di sini ada komik strip, contoh yang singkat. Kemudian yang keempat yaitu ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Jadi, fungsinya gambar ilustrasi di sini itu adalah memberikan penguatan dan memperjelas isi atau narasi pada materinya. Seolah-olah dari gambar tersebut kalian akan memahami bahwa masuk dalam ceritanya dan seperti di tengah hutan, rumah tua, dan terlihat sepi. Nah, fungsi gambar ilustrasi karya sastra adalah untuk
memberikan penguatan atau mempertegas sehingga kita seolah-olah masuk dalam cerita tersebut. Nah, itu yang disebut dengan gambar ilustrasi karya sastra. Silakan diamati lebih baik contohnya. Poin yang kedua dalam materi kali ini yaitu tentang bentuk objek gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu manusia. Tokoh manusia itu memiliki proporsi yang berbeda, sehingga saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Berbeda dengan menggambar model. Jadi saat menggambar ilustrasi itu seolah-olah itu karakternya itu dilebih-lebihkan. Yang kedua yaitu hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatominya masing-masing binatang pun harus jelas. Seperti terlihat dalam gambar, di situ ada narasi atau gambar ilustrasi tentang tumbuhan dan hewan. Perbedaannya itu harus jelas mana yang menunjukkan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga yaitu tumbuhan dalam gambar ilustrasi. Dibuat dengan cara disederhanakan atau gambar detailnya. Nah, gambar yang tadinya hanya ranting mungkin akan ditambah lagi dengan daun-daun dan bunga-bunga. Yang kedua adalah alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering bisa dilakukan dengan pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan pada teknik basah, media diperlukan berupa cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencernya. Jadi bisa menggunakan cat air, bisa menggunakan cat minyak, ataupun tinta, ataupun cat akrilik, dan yang lainnya. Teknik kering. Nah, di situ ada sebuah gambar menggunakan media pensil. Jadi sketsanya dibuat terlebih dahulu, kemudian langkah-langkahnya selanjutnya nanti kita bahas di slide berikutnya. Itu adalah contoh penggunaan teknik ring. Bisa menggunakan pensil, arang, nah itu ada yang menggunakan pulpen, dan yang terakhir adalah menggunakan krayon. Jadi gambar ilustrasi dengan teknik kering bisa menggunakan pensil, arang, pulpen, sampai krayon. Kemudian menggunakan teknik basah. Contoh beberapa media yang digunakan pada teknik basah, ada yang menggunakan pasta,
cat air, kuas. Ya, itu adalah teknik yang digunakan dalam menggunakan teknik basah. Yang ketiga yaitu proses menggambar ilustrasi atau langkah-langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema gambar. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Jadi, dalam gambar tersebut jelas ada komposisinya, ada iramanya, proporsi, dan keseimbangan. Seperti yang kita pelajari pada saat bab pertama, bab menggambar model. Yang keempat yaitu menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Jadi sketsanya dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan arsiran atau pewarnaan atau gelap terang pada cerita tersebut. Contohnya menggambar mulai dari sketsa yang paling sederhana, kemudian lebih kompleks lagi, kemudian finishing menjadi gambar yang sempurna, yaitu ilustrasi tentang manusia. Itu adalah materi bab kedua tentang menggambar ilustrasi. Silahkan kalian pelajari lagi dan catat di buku kalian pelajaran menggambar ilustrasi ini. Jadi Pak Guru cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.